Jadi konsepnya adalah semua gelar-gelar suci Tuhan itu sejatinya adalah Tuhan itu sendiri. Politeisme Hindu itu bukan berdoa dewa yang banyak, Tuhan yang banyak. Tuhan yang satu dengan berbagai macam gelar. Dan gelar yang diberikan itu karena fungsinya. Menyeragamkan praktik keagamaan itu berbahaya. Yang sebaiknya diseragamkan adalah konsep pemahaman ketuhanannya. Welcome to Kadek Ayudias podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Kak Jero Arum. Beliau adalah tokoh teologi Hindu dan budayawan nasional asal Bali. Lulusan S1 Teologi dan S2 Brahma Widya. Saat ini Kak Jero Arum aktif sebagai analis kesenian dan budaya di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Hari ini kita akan membahas beberapa topik, yaitu stigma Hindu Bali di masyarakat, pernikahan, menjadi perempuan Bali, dan memaknai hari raya. So, langsung aja kita mulai videonya. Om Swastiastu, Kak Jero Arum. Om Swastiastu, Om Swastiastu, teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah bersama Kak Jero Arum. Ya Kak ya, apa kabar Kak? Astungkare, kabar baik. Lama kita tidak berjumpa. Iya Kak ya. Kamu nyembahnya siapa Tuhannya? Siapa Wisnu Kak atau Siwa Kak gitu? Nah sebenarnya stigma kita kan juga dianggap tidak monoteisme ya, tidak berdoa kepada Tuhan gitu. Gimana sih Kak Jero untuk menjelaskannya? Ya, ini lagi istilah apakah yang monoteisme itu selalu baik? Apakah yang monisme atau politeisme itu tidak baik? Jadi pemahaman teologi itu di Hindu itu mengakomodir seluruh macam konsep teologi. Yang politeisme ada, Hindu politeisme iya. Hindu monisme artinya monisme itu satu Tuhan, tetapi semua ini adalah Tuhan. Itu monisme. Jadi ada seperti itu. Itu Hindu juga. Yang monoteisme banget ada kita. Maka Eko Narayana Nadwityos Tikascit. Tuhan itu satu, tidak ada yang kedua. Itu monoteisme yang bagaimana lagi itu? Enggak monoteisme itu namanya. Gitu. Jadi kita semua paham teologi di dunia yang pernah berkembang itu ada di Hindu. Politeisme, monoteisme, monisme, bahkan apa namanya? Paham animisme, dinamisme itu ada di Hindu. Dan nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa. Karena seperti yang saya bilang tadi, manusia itu banyak sekali pemikirannya, kesadarannya berbeda-beda, pengetahuannya berbeda-beda, spiritualismenya juga berbeda-beda. Maka kalau dikasih satu jalan, satu cara, nggak bisa dipaksakan. Karena konsep Hindu itu adalah bagaimana Anda meyakini Tuhan melalui cara Anda yang Anda pilih, melalui jalan-jalan yang disiapkan ini. Ibarat kata menyelesaikan soal matematika atau fisika. Ini rumusnya begini. Tapi ada metode-metode lain untuk menyelesaikan, dan ada banyak cara yang pada akhirnya mendapatkan hasil yang sama. Ada yang lebih panjang, ada cara singkat, ada katanya cara smart, ada cara A dan ABC. Seperti tadi. Tapi semua itu digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Soal yang sama. Dan pada akhirnya mendapatkan jawaban yang sama. Begitu juga Hindu. Kalau Anda belum bisa membayangkan Tuhan yang esa, yang tunggal, yang abstrak, yang maha gaib, maha segalanya itu, monoteisme itu, oke lah. Anda boleh memuja melalui politeisme. Anda pasang, bayangkan Brahma, Wisnu, Siwa, silakan. Dan itu tidak salah. Dan sekali lagi, politeisme Hindu itu bukan politeisme yang sifatnya sektoral, berdiri sendiri. Tidak. Misal pemuja Brahma hanya memuja Brahma, yang lain tidak dipuja. Enggak. Beliau memuja yang lain lagi.
dan meyakini dewa-dewa yang lain itu adalah Brahma. Seperti kita di Siwa, kita tidak memuja Siwa saja. Wisnu dipuja, Brahma dipuja, Ganesha dipuja, Durga dipuja. Semua itu adalah Siwa. Waisnawa juga sama. Wisnu, Brahma dipuja, Siwa dipuja. Semua itu adalah Wisnu. Jadi konsepnya adalah semua gelar-gelar suci Tuhan itu sejatinya adalah Tuhan itu sendiri. Itu konsepnya. Maka politeisme Hindu itu bukan berdoa dewa yang banyak, Tuhan yang banyak. Tidak. Tuhan yang satu dengan berbagai macam gelar. Dan gelar yang diberikan itu karena fungsinya. Tugas beliau. Maka dari itu kita tidak bisa memaksakan tingkat pengetahuan spiritualitas orang itu. Jadi ketika ada mendapatkan suatu pertanyaan, wah Hindu ini memuja banyak Tuhan ya, kamu memuja Tuhan yang mana? Saya memuja Tuhan yang Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Tetapi saya meyakini Ida Sang Yang Widiwasa sebagai Brahma, sebagai Wisnu, sebagai Siwa. Dan itu sekali lagi adalah citra. Bila namanya dewa itu kan div itu cahaya. Sumber cahaya anggaplah matahari. Matahari satu, tapi cahayanya banyak. Gitu kan? Cahaya yang banyak itulah menjadi Brahma, yang sumbernya berasal dari sumber yang satu. Jadi Tuhan kita Maha Esa. Dan saya selalu berpikir, kenapa monoteisme itu selalu dianggap paling bagus? Ya, karena sekarang agama yang mendominasi masyarakat dunia itu adalah agama monoteisme itu, gitu masalahnya. Ya, jadi dianggap baik dan itu adalah sah-sah saja. Sah-sah saja. Dan di Hindu ada kok konsep monoteisme itu. Nah, bagi mereka yang bisa meyakini dan tingkat spiritualitasnya sudah sampai ke sana, dia akan monoteisme. Dan kita di Bali monoteisme, iya. Buktinya apa? Saat sembahyang kita ada sembah puyung itu. Kita memuja Ida Sang Yang Paramatma dan Paramacintya. Siapa Paramatma dan Paramacintya itu? Itu Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ada bentuk dan tidak ada yang menyamai lagi ke wujud-wujud beliau itu. Karena konsep Hindu itu dari yang abstrak kemudian diwujudkan menjadi bentuk yang konkret untuk memahami kembali yang abstrak itu. Maka formulasi sembah kita, panca sembah di Hindu itu, dari sembah puyung ke Surya, Istadewata, Samudaya, kembali ke puyung. Jadi sembah puyung ini sembah tanpa media apa-apa, itu kosong, itulah Tuhan yang monoteisme, monisme itu. Segalanya, Tuhan Maha Segalanya. Oh, itu maknanya. Iya. Baru tahu. Iya kan, tidak, kita enggak memuja Tuhan nih yang lain-lain, itu satu itu. Udah Ida Sang Yang Widiwasa itu, Paramatma itu. Sumbernya. Kemudian yang kedua kita ke Surya, matahari. Kita membayangkan kemudian bagaimana Tuhan itu dalam wujud seperti matahari, sumber cahaya. Kemudian karena matahari sebagai sumber cahaya, banyaklah sinar-sinar. Maka sembah ketiga Istadewata, baru diwujudkan, dispesifikkan Tuhan itu. Nah, baru sebagai dewa Brahma, Wisnu, Siwa, dewa guru dan lain sebagainya, Betara Guru dan lain sebagainya. Kemudian kita lagi menspesifikkan, memanusiakan Tuhan itu. Samudaya, artinya memberikan anugerah, dekat banget sama kita. Bahkan kita bisa minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong dong kasih saya ini, kasih saya. Itu sembah keempat itu kan adalah sembah di mana Tuhan itu sangat dekat sekali kepada kita, sehingga kita bisa curhat dan memohon, meminta kepada beliau. Dan ketika kita sudah begitu dekatnya dengan Tuhan, sebenarnya itulah pemahaman kita pada Tuhan yang Esa. Jadi Tuhan yang jauh di sana itu kita dekatkan ke dalam diri kita. Jadi semakin kita menganggap Tuhan itu jauh, ada di alam yang sangat tinggi, maka kita tidak pernah akan mengetahui Tuhan itu.
Padahal dalam diri kita Tuhan itu. Maka Hindu itu selalu mendekatkan Tuhan itu dalam dirinya. Ketika Tuhan itu berada dalam dirinya, maka kita itu tidak akan berbuat jahat deh. Kalau kita Hindu itu menganggap Tuhan itu hanya ada di pura, di luar pura tidak ada Tuhan, bebas dah berbuat jahat jadinya. Kan ada Tuhan di sini, Tuhannya di pura, dikunci lagi, digembok lagi, kan gitu jadinya. Tapi ketika Tuhan itu berada di mana-mana, dan Tuhan ada di pohon, di matahari, bulan, bintang, semua ini Tuhan, bahkan ada dalam diri kita, ada Tuhan, kita tidak akan pernah berbuat jahat, dan kita tidak akan pernah berani berbuat yang aneh-aneh. Saya meyakini dalam diri Dek ada Tuhan. Dalam diri saya ada Tuhan. Ketika saya melukai Dek, berbuat tidak baik kepada Dek, berarti sama dengan saya melukai Tuhan. Berarti saya sama dengan menghina Tuhan. Ketika saya mengumpat Dek, mengejek Dek, menghina Dek, berarti saya sedang mengejek, menghina Tuhan. Begitu konsep ketuhanan Hindu. Jadi ketika kita berbuat jahat pada binatang, berbuat semena-mena pada alam, berarti kita tidak menghormati Tuhan sebagai penciptanya itu. Karena di dalam mereka itu ada Tuhan. Dan ketika kita hanya berpikir Tuhan ada di atas sana, di langit ketujuh atau di tempat yang tinggi, di tempat yang ini, berarti kita mengecilkan Tuhan. Ya kan? Katanya Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha segalanya. Kenapa harus Tuhan itu ada di tempat tinggi? Hanya ada di pura, hanya ada di tempat-tempat suci saja. Berarti kita mengecilkan Tuhan. Nah, ketika kita, maka Hindu itu bilang, tidak ada satu tempat pun yang tidak dihuni dan tidak diisi oleh Tuhan. Sarwam kalu idam Brahman, wiapi wiapaka nirwikara. Semua ini dilingkupi oleh Tuhan, dan beliau meresap ke segala titik, segala penjuru. Maka ketika Hindu mengetahui, meyakini Tuhan ada di segalanya, monisme itu, tidak ada orang Hindu yang akan berbuat macam-macam. Maka dia sangat meyakini hukum karma pala itu. Gitu. Jadi setiap yang dia kerjakan pasti akan membuahkan hasil. Siapa yang sebenarnya menjadi saksi atas perbuatan dan menentukan hasil itu adalah Tuhan itu. Karena Tuhan ada di semuanya. Gitu. Gitu deh. Sekarang makasih Kak. Iya, jadi intinya sekali lagi Tuhan itu caranya tergantung kita meyakini sekarang. Dan Hindu memberikan berbagai macam jalan. Jadi jangan takut dibilang pemuja banyak dewa. Oh, Hindu ini banyak dewa, banyak dewa. Ya, karena pemahaman kita baru sampai di politeisme. Tapi ada kok jalan yang lain. Monoteismenya ada, monismenya ada. Dan semua konsep teologi Hindu, teologi di dunia ini ada di dalam Hindu. Dan itu diakomodir dan itu dibenarkan sebagai metode jalan untuk menyelesaikan permasalahan meyakini Tuhan itu. Seperti rumus tadi konsepnya. Terima kasih Kak Jero. Berarti Hindu ini sendiri mengakomodasikan tingkat spiritual kita. Betul, betul. Karena tingkat spiritual manusia itu ternyata nggak sama. Tidak sama. Ada yang percaya, setahu dia ada 4 level kesadaran. Ada 4 level kesadaran. Berarti Hindu itu sendiri memahami hal itu, kesadaran itu. Apa ini juga menjawab ya Kak Jero Arum? Dek kan juga penasaran ya Kak. Kenapa agama Hindu tuh gak seperti agama Abrahamik gitu, yang strict lah dengan ajarannya gitu, di seluruh dunia pun sama gitu, ketok palu. Tapi kenapa Hindu tuh fleksibel ya Kak? Kayak misalnya di Indonesia pun berbeda. Di Bali dengan yang di teman-teman Jawa, di Lampung kan beda-beda. Itu kenapa ya bisa fleksibel? Ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan, bahwa Hindu itu adalah mata air. Dia adalah air. Dia mengalir, dan di mana dia berada, dia akan menyesuaikan tempatnya. Bentuknya akan menyesuaikan tempatnya. Maka dalam Hindu ini berbagai macam praktik keagamaan itu berbeda-beda. Dan kalau saya ketika ada Hindu yang ingin diseragamkan, itu yang menurut saya berbahaya. Menyeragamkan praktik keagamaan itu berbahaya. Yang sebaiknya diseragamkan adalah konsep pemahaman ketuhanannya atau seradanya.
atau tatuanya. Tatua atau filosofi teologi kita sama di India, di Jawa, bahkan di Amerika, di Australia, semua konsep ketuhanan sama. Semua meyakini Tuhan, meyakini Atma, meyakini karma pala, meyakini punarbawa, dan meyakini moksa. Hindu itu ciri khasnya adalah lima ini Pancasrada ini keyakinannya. Sekarang mau prakteknya memuja Tuhan itu dengan banten, dengan bunga, dengan ini, dengan itu hanya jalan. Itu hanya metode. Dan sebenarnya Hindu tidak pernah Tuhan itu, kalau kamu pakai metode ini, kamu tidak berhasil. Tidak pernah. Maka dia disebut dengan catur marga, 4 jalan besar. Yaitu karma, bakti, kemudian jenana, ada raja yoga. Ada orang yang mau bakti dengan Tuhan dengan cara mempersembahkan benda, mempersembahkan upakara, sesaji. Oke, silakan. Itu bakti caranya. Berarti Anda masih menganggap Tuhan itu sebagai orang yang levelnya lebih tinggi. Maka kita harus menghormati. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karma, kita bekerja, berbuat baik. Kita menganggap Tuhan itu ada di dalam setiap makhluk. Kita membantu sesama kita. Kita welas asih, kita membantu, kita berderma, kita ini. Nggak apa-apa. Itu tingkatannya berikutnya. Kalau tingkatan berikutnya adalah Tuhan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat-sangat spiritual. Maka dia itu dengan membaca teks-teks suci, mendalami pengetahuan dengan jenana marga yoga. Kemudian ada yang benar-benar spiritual dengan menyepi, mencari Tuhan yang ke dalam dirinya, Raja Marga Yoga. Itu adalah tingkatan spiritual kita di Hindu itu. Maka cara meyakini Tuhan itu ada banyak jalan, dan tidak pernah Hindu itu mempermasalahkan. Semakin Hindu itu diseragamkan, itu yang akan membuat hancur. Nggak bisa. Dan tidak bisa juga. Kenapa sih agama-agama Abrahamik itu bisa seragam? Karena ada satu sosok yang bisa dikatakan sangat karismatik, yang menjadi utusan Tuhan dan membawa metode jalan hidup beliau. Inilah yang kita ikuti. Karena ada satu sosok karismatik. Sedangkan di Hindu semua maharesi itu menerima wahyu. Karena wahyu itu tidak turun sekali dalam Hindu itu, deh. Ini wahyu itu turun berkali-kali sesuai dengan zamannya. Makanya, dan dalam Hindu sendiri, dalam Menawa Dharma Sastra sendiri disebutkan bahwa semua wahyu itu adalah kebenaran. Semua sabda orang suci, saptaresi, maharesi kita itu adalah kebenaran. Dan semua itu bisa dipilih sebagai jalan kita untuk beribadah. Jadi nggak masalah kita mengikuti jalan ini. Sama dengan kita di Bali misalnya, Nunas pemangku ini yang mimpin upacara, atau peranda ini, Sulinggih ini, empu ini, nggak masalah. Beliau tidak pernah ada penyeragaman kita. Bahkan kita diharapkan untuk melakukan persatuan. Maka ada Hindu, Siwa, dan Buddha di Nusantara. Hanya di Nusantara Siwa dan Buddha itu akur. Kalau di India itu sejarahnya Siwa dan Buddha itu kan saling berkompetisi, dia mencari pengaruh pengikut, ya kan? Nah, kemudian di Nusantara, di Indonesia, Siwa dan Buddha itu melebur menjadi satu. Ya, di prakteknya itu di kerajaan Singosari, kemudian diteruskan oleh Majapahit. Konsep Siwa Buddha itu satu. Dan di Bali Siwa Buddha itu juga sangat menyatu. Ya, jadi ada Pedanda Siwa, ada Sulinggih Siwa, ada Sulinggih Buddha. Jadi beliau itu, kita itu kalau berbeda nggak apa-apa, tapi berbeda ini jangan buat kita berpecah belah. Berbeda ini yuk kita cari persamaannya untuk bisa bersatu. Itu makanya agama Hindu jarang berkonflik ya? Jarang berkonflik. Dan kenapa sekarang ada riak-riak di
umat Hindu kita. Karena itu ada oknum-oknum yang ingin menyeragamkan. Ada oknum-oknum yang ingin membawa pola pikir agama Abrahamik itu ke Hindu. Bukannya Abrahamik itu tidak bagus ya, bukan begitu. Tapi beliau memang begitu jalan metode mereka, kepercayaan mereka, ya begitu. Jangan disamakan gitu ya. Kita beda caranya gitu. Maka pola sama seperti tadi. Kalau kita di Indonesia, kalau saya menyerahkan sesuatu pada kadek dengan tangan kiri, kadek tersinggung. Tapi kalau di Barat ya nggak masalah kan? Karena nilainya berbeda gitu. Nilai kesopanan, cara berpikir kita berbeda. Karena pengaruh geografis, pengaruh komunal masyarakat kita. Jadi jangan memaksakan. Sampai kapanpun di Indonesia kalau kadek ngasih barang pakai tangan kiri pasti dibilang tidak sopan. Ya kan? Ya itu. Begitu juga cara berpikir agama Hindu ini. Jangan dipaksakan mengikuti metode agama yang lain. Dan agama yang lain juga jangan menilai Hindu itu dari satu kacamata saudara saja. Jadi kalau studi agama-agama seperti sekarang ini kan sebenarnya studi agama-agama artinya. Teman-teman dari agama lain, dari agama selain Hindu melihat gimana sih cara kerja Hindu ini gitu. Ya. Jadi teman-teman harus memposisikan diri sebagai seorang Hindu menghayati ini. Oh, di agama saya ternyata begini. Oh, Hindu tuh ternyata begini. Selesai. Jadi komparasi atau studi perbandingan agama itu bukan untuk melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang unggul, mana tidak unggul. Tidak. Studi perbandingan agama itu adalah untuk melihat kesamaan nilai. Artinya melihat cara kerja, cara berpikir, cara meyakini Tuhan agama ini seperti ini. Oh, agama ini begini. Oh, di sini letak perbedaannya. Tetapi punya tugas dan nilai yang tujuannya sama kok. Itulah orang berstudi agama-agama. Itulah orang yang sedang melakukan perbandingan agama. Jadi ketika saya menonton tausiah, saya menonton pembabaran dharma dari Buddha, kemudian dari khotbah dan lain sebagainya, saya memposisikan diri saya sebagai seorang Kristiani, seorang Muslim, seorang Buddhis. Saya begini. Oh, kalau di Hindu ini namanya. Oh, ini. Oh, iya. Selesai. Oh, pantas kita dipandang berhala karena memang konsep ketuhanannya dia begini. Udah selesai. Bukan berarti itu lebih bagus, kita tidak bagus. Nah, ketika ada orang yang belajar studi agama-agama itu atau melakukan perbandingan agama, akhirnya punya pemikiran saya lebih baik, itu tidak baik, berarti itu spiritualismenya belum sampai. Karena puncak dari spiritualitas itu adalah ketika melihat semua ini adalah sama. Itulah orang keseimbangan itu. Jadi keseimbangan itu kan tidak berat sebelah. Kalau masih ada cenderung ke sini, belum seimbang. Dia belum sampai di puncak spiritualisme. Gitu. Maka puncak dari spiritualisme itu adalah melihat semua sama. Ibarat ada jalan yang berbeda, tadi saya bilang jalan ke Kute itu, ya. Ketika sudah sampai di titik yang sama ini, kita melihat semua jalan ini sama, itulah orang spiritual. Maka para orang suci Hindu itu tidak pernah mau berdebat masalah agama. Dia tidak pernah mau berdebat masalah cara. Dia tidak pernah mau berdebat tentang metode. Yang dia perdebatkan adalah bagaimana cara kita bisa segera mencapai pembebasan. Gimana nih caranya? Itu yang didiskusikan. Bukan masalah caranya. Karena masalah cara itu adalah tergantung keyakinan, kemampuan, dan tingkat spiritual kita. Iya, Kak. Berarti di agama kita berbeda-beda tuh biasa ya, kayak nggak masalah. Jadi memang kita lahir berbeda, dan perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan.
yang tidak mungkin diseragamkan. Ya, sekarang sama seperti saya, Dek. Saya sering meyakini, saya suka lagu keroncong gitu. Nggak bisa membuat semua orang itu suka keroncong, nggak bisa gitu, gitu loh. Jadi udah gitu. Kalau Anda suka keroncong ya nikmati sendiri. Ketika ada orang lain mendengar, kok enak ya, ayo mendengar sama-sama. Baru ketika sudah sama frekuensinya, baru bisa kita menjelaskan. Tapi sefrekuensi gitu. Jadi nggak bisa kita paksa, Dek, yuk dengerin lagu keroncong, bagus kok, nggak bisa. Orang kesenangan kita berbeda. Oh gitu ya Kak Jero ya. Kan Dek sekarang dengar di Bali ini ada 2 aliran gitu, Hindu yang ritual, sama Hindu yang filosofis. Berarti yang mana aja nggak apa-apa ya Kak? Sebenarnya nggak masalah. Yang masalah itu adalah ketika kelompok ini memaksakan semuanya mengikuti jalannya dia. Jadi memaksakan itu yang tidak boleh gitu. Kemudian ketika beragama Hindu, ini uniknya Hindu, keunikan saya bilang. Karena Hindu itu ada yang disebut dengan apa namanya, cara berbakti itu ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat bersama. Ada nirwarti, ada prawarti. Jadi berritual secara pribadi, ada berritual secara berkelompok. Ketika berprawarti atau berritual secara kelompok, kita harus menghormati bagaimana tradisi di situ berkembang, dan kita harus mengikuti cara di situ. Ketika nirwarti meyakini untuk diri pribadi, bebaslah sesuai dengan keyakinan kita. Maka ketika kita meyakini Tuhan itu, saya sembahyang, nyamannya saya sembahyang itu tangannya begini deh gitu, ya nggak masalah kalau sedang diri sendiri. Tetapi ketika kita di pura, ketika kita ada di tengah komunitas masyarakat, kita sembahyangnya begini sendiri, aneh kita dilihat gitu, gitu. Sama seperti sederhana deh, waktu ini Kadek ingat sekolah. Kalau hari Senin waktu SMA pakai baju putih, bawahnya abu. Coba deh hari Senin pakai baju pramuka. Gimana tuh? Semua orang akan ngeliatin Kadek, ini kenapa sih murid ini saltum deh, ini apa nih anak murid? Dilihat aneh sendiri kan? Karena itu dah dia, agama itu adalah kesepakatan. Praktik agama itu adalah kesepakatan yang diatur melalui aturan-aturan. Ketika beragama prawarti berkesepakatan itu, ikuti kesepakatan itu. Ya, jadi agama yang berfilosofi, kalau kelompok yang ingin filosofis boleh, tetapi ketika dia terjun di masyarakat, di tengah kelompok yang punya kesepakatan, ikuti kesepakatan itu. Nah, begitu deh. Jadi di Hindu itu bebas caranya, tetapi ingat posisinya, kamu ada di mana nih? Di mana bumi berpijak? Iya, betul. Anda sedang beragama secara berkomunal atau secara pribadi. Dan jangan sekali-kali memaksakan yang pribadi ini untuk diikuti komunal, tidak bisa. Gitu. Saya memuja Krishna, saya yakin pada Krishna. Oke, silakan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi ketika Anda turun di tengah komunitas kelompok masyarakat adat kita dengan upacara ini, ikuti. Gitu. Itu yang diyakini oleh masyarakat. Jalani. Kemudian ketika kita kembali ke rumah kita beribadah, ikuti keyakinan kita. Dan keduanya tidak ada yang salah, gitu sebenarnya. Karena sudah jelas sekali dalam Manawa Dharma Sastra, apabila ada pernyataan kitab suci yang bertentangan, apabila ada petunjuk orang suci yang berbeda, dan apabila ada tradisi-tradisi yang berbeda, semua adalah kebenaran. Jangan permasalahkan perbedaan itu. Jelas sekali dalam kitab Manawa Dharma Sastra itu. Jadi kita tidak usah melihat perbedaan itu sebagai permasalahan sebenarnya. Jadikanlah perbedaan itu sebagai sebuah keindahan.
Seperti di taman itu kalau semua bunga mawar putih aja kan aneh. Ini ada orang duka cita, ada kematian, atau gimana sih gitu. Tetapi kalau ada bunga merah, ada bunga ungu, hijau, macam-macam warna-warni, indah sekali taman itu. Maka dari itu perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Jangan permasalahkan perbedaan itu, dan jangan juga memaksakan orang itu sama seperti kita. Nggak bisa. Malahan kita stres sendiri, malahan kita kan ya nggak pernah mendapatkan kedamaian kalau begitu. Gitu. Itu di Hindu, puncak beragama spiritualitas Hindu adalah kedamaian. Kalau Anda belum bisa berdamai, Anda belum beragama yang benar. Ketika Hindu itu, maka di Bali itu ada istilah nunas ice. Ice itu apa? Ice itu dalam bahasa Sanskerta ada cahaya, pencerahan, kesadaran. Dengan kesadaran itulah kita bisa mencapai kedamaian. Ice dalam bahasa Bali tertawa, tersenyum. Kapan orang Bali itu selesai sembahyang itu nggak tersenyum, berarti dia belum sembahyang, Dek. Gitu. Kalau udah sembahyang itu gede, kenyam itu, udah sembahyang dia, udah benar berarti itu gininya. Tapi sembahyang pulang sembahyang ribut, punya sembahyang malah apa dengkak-dengki, apa teriak-teriak begitu. Ini masalah nih. Ini sembahyang, ini apa ngapain ini gitu. Tapi kan terkadang gitu Kak, kita sembahyang karena menghafal kan, karena ya ngikutin aja. Gitu. Gimana sih caranya kita biar sembahyang tapi masuk gitu ke dalam diri kita? Nah, itulah pentingnya untuk melakukan agama itu, praktek itu dengan cara melakoni dulu, dilakoni dulu, dijalani dulu. Kalau hanya dijalani saja, artinya dipraktekkan terus, itu akan berhenti stagnan, itu yang akan membuat kebosanan. Maka ketika Anda menjalani, terus menjalani, cari makna. Ketika kita sudah bisa memaknai, maka kita akan ketemu yang namanya Brahma rasa. Brahma rasa itu artinya sensasi dalam diri. Itu tahapan Dek yang harus Dek lalui. Praktekkan terus sampai Dek ketemu, mempertanyakan ini kok begini ya. Nah, jangan berhenti, cari tahu. Itu sudah naik kelas itu Dek. Ketika kita mulai mempertanyakan, kita ingin tahu substansi maknanya apa. Ketika kita sudah dapat jawaban itu, akan ada kepuasan untuk melanjutkan ini lagi. Dan nanti akan lagi bertanya, ini kenapa sih sebenarnya ini? Nah, pertanyaan ini Dek cari di kitab-kitab, Dek cari di buku-buku literatur, bertanya pada tokoh orang suci, rohaniawan. Ketika Dek mencari berbagai macam ilmu-ilmu itu, akhirnya Dek menyimpulkan diri sendiri. Itulah jawabannya. Maka orang beribadah nggak masalah, ngikut-ngikut aja dulu nggak masalah, ke pura dulu ya, sembahyangnya kupang tangan nggak masalah. Itu adalah media pendakian spiritual. Yang menjadi permasalahan adalah ketika beribadah itu kita itu pikiran kita itu kemana-mana, itu aja, itu yang jadi masalah. Itu yang tidak akan membuat orang itu bertumbuh spiritualnya. Karena saat kita beribadah itu, aduh jelek sekali loh di pura ini, ramai sekali. Jangan terganggu sama itu. Jadi kita tidak usah menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Nah, karena sebenarnya beribadah itu kan adalah sebuah latihan spiritual kita untuk sebenarnya melatih kepekaan kita pada diri kita dan alam. Maka di Bali, di Nusantara itu sangat sederhana sekali memuja Tuhan itu. Adalah ketika Anda benar-benar menyerahkan diri Anda saat itu, badan dan jiwa Anda pada Tuhan, dan setelah itu Anda bisa melihat Tuhan ada di mana-mana. Itulah orang bersembahyang. Jadi minimal Dek selesai sembahyang, saya ketemu orang itu senang gitu. Oh ini saya suka, saya tersenyum pada ini. Itulah orang yang mau bakti sebenarnya gitu. Tapi kalau pulang sembahyang kok yo ribut, kok yo jadi apa mesiat, apa ribut sama mesiat, apa konflik gitu. Aduh, ini nggak benar. Nah, jadi
Jadi latihan sembahyang di Hindu itu adalah dilatih dengan gimana kita mencintai, menghargai, menghormati, dan memberikan senyuman kita. Itu puncak kedamaian itu di Hindu tuh. Kapan kita bisa melihat Tuhan itu di semuanya, semua itu adalah Tuhan, itulah puncak spiritualisme tinggi. Maka janganlah menganggap Tuhan janganlah bersenang ketika bahagia, janganlah terlalu sedih ketika bersedih. Sama menghadapi semua itu. Itulah orang yang berspiritual. Tapi itu kan sulit sekali. Sulit sekali, dan itu harus dilatih. Gimana sih cara melatihnya? Yaitu tadi dengan beribadah sembahyang itu. Sembahyang, meyadnya, berbagi, dana punya, itu adalah media, adalah cara untuk melatih spiritual itu, sehingga semua kita lihat sebagai Tuhan, kita lihat semua sebagai wujud spiritual dari Tuhan itu. Itu cara melatihnya. Kasih Kak karena Dek sekarang udah lebih ngerti tentang Bali, tentang Hindu, dan kenapa kita berbeda-beda, kenapa kita nggak strict Kak. Nggak strict, ya. Makasih Kak. Intinya terimalah perbedaan itu sebagai jalan dan metode. Jadi jangan permasalahkan metode atau jalan itu. Mari kita cari esensinya. Mari kita bersatu dalam konsep tatuanya. Jangan kita permasalahkan konsep acara agama atau metode atau jalan itu. Jangan. Tapi ayo kita menghormati keragaman ini sebagai kekayaan budaya kita, sebagai kekayaan dari bangsa kita. Karena sebenarnya bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa bersatu di tengah perbedaan. Ya kan? Unity in diversity. Gitu ya bahasa Inggrisnya. Itu konsep dari leluhur kita dari zaman dulu. Nggak usah ngeributin perbedaan. Yuk kita bersama maju di tengah perbedaan itu. Itulah yang membuat kita kuat. Jadi kekuatan bangsa kita ini adalah karena perbedaan. Kapan bangsa ini ingin diseragamkan, saat itu bangsa kita akan hancur. Jadi bangsa Indonesia ini memang terlahir dengan keragaman. Kita ditakdirkan hidup berbeda. Tapi perbedaan itu adalah kekuatan. Apa sih yang mempersatukan bangsa kita? Adalah semangat Pancasila. Apa sih yang mempersatukan Hindu yang banyak jalan, banyak cara ini? Adalah kesadaran untuk mencapai Brahman itu, yaitu moksa itu sebagai tujuan. Itu yang mempersatukan kita. Jalan mencapai moksa itulah yang beragam. Tidak usah dipermasalahkan. Seperti di Indonesia ada suku Bali, suku Asmat, Dayak, Jawa, Madura, nggak masalah. Tetapi kita bersatu ketika sudah bendera merah putih dinaikkan, kita menghormat bersama. Apa yang membuat kita hormat pada bendera merah putih? Bukan benderanya yang dihormati, tetapi bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Sama seperti tadi, memuja patung, bukan patungnya yang dihormati, dipuja, tetapi Tuhannya. Itu adalah media yang menyimbolkan kemahakuasaan Tuhan itu. Begitu deh. Terima kasih Kak.